Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Paradisava dengan NIM 09021820250053 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa program image processing atau pengolahan citra. Program yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pertama ada deteksi tepi pada citra, ada perbaikan kualitas citra, ada binarisasi citra, dan konversi warna pada citra. Sebelum kita masuk kepada program atau materinya, saya akan membahas beberapa program atau teori yang akan kemungkinan dipakai pada tiap program nanti. Yang pertama adalah teori konvolusi. Teori konvolusi adalah suatu teori dasar untuk melakukan pengolahan pada citra atau image processing. Anggap saja misalkan kita memiliki citra yang berukuran 5x5 pixel dan sebuah kernel atau mask yang berukuran 3x3. Masing-masing adalah sebagai berikut, seperti terlihat di gambar. Nah, cara prosesnya adalah seperti ini. Kita akan mengambil sesuai ukuran kernel kita 3x3. Kita mulai dari sini 3x3. Nah, nanti dikonvolusikan seperti ini. 0 dikali 4 ditambah min 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 3 dan min 1 dikali 6 dan seterusnya sehingga akan menghasilkan 3. Nah, setelah selesai kita mendapat 3, kotak ini atau maksnya akan pindah atau bergeser seperti ini dan akan dilakukan penjumlahan lagi atau konvolusi lagi, akan berpindah lagi dan seterusnya akan berpindah terus sampai akan menghasilkan seperti ini. Nah, yang pinggir-pinggirnya tidak ada akan diambil dengan nilai-nilai sebelumnya sama, tidak akan berubah. Nah, hal tersebut adalah teori konvolusi. Semoga dapat dipahami. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah citra atau image menjadi matriks dan matriks kembali lagi menjadi image atau citra. Pertama, ada image menjadi matriks. Yang pertama adalah kita membuat fungsi yang menerima parameter file. Parameter filenya dibuka menggunakan buffer image atau dibaca menggunakan fungsi buffer image. Lalu kita akan membuat dua matriks baru, matriks warna dan matriks integer yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran file, sesuai dengan ukuran gambar kita atau citra kita. Lalu akan dilakukan nested for atau perulangan bersarang untuk mengisi matriks warna atau matriks colors, yaitu dengan menggunakan fungsi colors y dan x sama dengan new color image. Kita ambil RGB-nya di setiap koordinat x dan y. Misalnya x-nya 0 dan 0, berarti akan mengambil pixel pada koordinat 0 dan 0. Terus bertambah 0.1, 0.2 sampai berapapun ukuran gambar yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita akan melakukan nested for lagi atau perulangan bersarang lagi untuk mengisi matriks color matriks kita atau matriks integer kita, yaitu kita mengambil dari matriks colors itu, yaitu kita ambil warna merahnya saja, warna hijaunya saja, warna birunya saja kita tambahkan, lalu kita bagi 3. Ini dilakukan untuk mengambil grayscale atau tingkat keabuan dari warna itu, karena kita di sini hanya menggunakan image grayscale. Lalu kita akan mereturn atau mengembalikan matriks color matriksnya atau matriks yang berisi grayscale dari citra kita. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengubah matriks kembali lagi ke image atau citra. Sama, tidak seperti sebelumnya, fungsi ini akan menerima parameter matriks 2 dimensi, yaitu matriks gambar yang mungkin sudah kita lakukan image processing pada matriks tersebut. Pertama, kita akan melakukan buffered image lagi untuk mengambil gambarnya atau mengambil buffer image-nya. Lalu kita akan masuk ke dalam nested for atau perulangan bersarang. Langsung kita membuat
integer A atau mendeskripsikan integer A atau untuk penampung sementara A ini. Untuk menampung matriks di posisi I dan J. Misalnya matriks di posisi 00 yang nilainya 400 dengan nilainya antara 0 sampai 255. Nah, di sini akan dicek apakah A lebih dari 255. Karena kita di sini menggunakan RGB yang antara 0 dan 255, jadi jika ada nilai yang di atas 255, maka akan kita set menjadi 255. Dan jika ada nilai yang yang kurang dari 0, akan kita set menjadi 0 agar nanti tidak terjadi error. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel color dengan nama new color, yaitu untuk menampung warna tadi. Warnanya adalah AAA atau sama semua. Misalnya semuanya 150, maka RGB-nya juga 150 semua. Jadi ini akan menjadi grayscale lagi, karena ini akan dikonversi menjadi grayscale lagi. Baru kita image yang tadi yang sudah kita buat akan kita set RGB-nya pada posisi J dan I dengan matriks tadi, dengan variabel new color tadi, new color get RGB atau ini AAA. Ya, misalnya tadi 150 kita set, misalnya 00 kita set pixel posisi 00 dengan warna RGB 150 red untuk red, 150 untuk green, dan 150 untuk blue-nya atau red green blue. Lalu kita outputkan filenya dengan membuat file baru, new file dengan namanya output.jpg. Lalu kita tulis gambar tersebut dengan ekstensi JPEG, dan ini termasuk output atau kembaliannya. Selanjutnya langsung saja kita bahas tentang program yang pertama, yaitu program pendeteksi tepi. Oh iya, sebelum itu saya harus sampaikan bahwa semua program pada video berikut ini saya menggunakan bahasa Java. Nah, langsung saja. Pertama adalah pendeteksi tepi. Pendeteksi tepi ini bertujuan untuk mendeteksi tepi pada suatu citra atau gambar. Untuk mendeteksi tepi jika ada suatu objek pada citra atau gambar, maka akan dideteksi tepi tersebut, tepi pada objek tersebut. Nah, input gambar yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Lalu langsung saja kita bahas beberapa operatornya. Pendeteksi tepi memiliki beberapa operator, antara lain ada operator kompas, operator gradient, pre-width, Roberts, Sobel, dan turunan. Turunan juga bisa disebut dengan operator Laplace. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu operator kompas. Pertama, pada main programnya kita buat deklarasikan variabel bernama file untuk mengambil gambarnya dengan nama file juga, dengan mengambil new file input JPG atau mengambil gambar pada penggambar yang tadi. Jadi kita simpan pada variabel file. Lalu kita buat matriks integer, matriks 2 dimensi integer dengan nama matriks image yang menyimpan gambar tadi yang telah kita gunakan fungsi image to matrix tadi, atau mengubah gambar ini menjadi matriks. Dengan ini lihat operatornya file. Jadi ini akan menyimpan matriks dari inputan gambar kita. Lalu kita buat matriks 2 dimensi integer lagi dengan nama image res. Ini untuk menampung hasilnya nanti. Untuk menampung hasilnya nanti, untuk menampung hasil image kita nanti, hasil yang telah dioperasikan dengan pengolahan citra. Nah, operator kompas seperti namanya kompas memiliki beberapa arah. Oh ya, sebelum itu operator kompas ini kita untuk melakukan pendeteksian tepi pada tiap arah. Misal pada tiap ini north atau utara, ada south selatan, northeast, southwest, east, west, southeast, northwest, dan seterusnya. Nah, ini operatornya north. Misalnya north ada operatornya sat, matriks 2 dimensi juga dengan nilai 1, 1, 1, 1, min 2, 1, min 1, min 1, min 1, dan south sebagai berikut, northeast sebagai berikut, dan seterusnya. Nah, setelah kita definisikan
operator-operatornya, kita gunakan di sini menggunakan fungsi konvolusi ini. Nah, ini fungsi konvolusinya. Langsung saya jelaskan. Konvolusi menerima parameter berupa matriks image-nya. Matriks image tadi yang telah kita konversikan image-nya menjadi matriks. Langsung untuk image result untuk menampung hasil dari konvolusinya. Ada mask-nya atau operatornya. Ini kita terima itu. Langsung ada ukuran N dan M atau ukuran gambarnya. Ukuran gambar yang kita gunakan. Nah, di sini akan dilakukan fungsi konvolusi biasa. Ini merupakan fungsi konvolusinya. Kita definisikan integer i dan j. I sama dengan 1, j sama dengan 1. Akan dilakukan perulangan seperti berikut. Selama i lebih kecil atau sama lebih kecil atau sama dengan n min 2, maka i akan plus akan ditambah. Langsung ada j sama dengan 1 dan j lebih kecil sama dengan m minus 2 juga. Selama itu j akan ditambah terus. Kenapa mulai dari 1? Nanti kita jelaskan. Pertama, image result kita ini untuk menampungnya. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan teori konvolusi. Jadi image i-1, j-1 berarti ini awalnya 1, berarti ini 0 akan dikali dengan mask 00. Jadi misalnya ininya 1 akan dikali 1 dan seterusnya seperti teori konvolusi yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi akan ditampung di image result atau ditampung pada image res. Lalu image res akan kita masukkan ke dalam fungsi matrix to image atau matriksnya yang tadi sudah kita proses atau kita olah, akan kita ubah lagi menjadi gambar menggunakan fungsi matrix to image yang sudah saya jelaskan dengan parameter image res atau penampungnya. Nah, langsung saja kita coba jalankan dengan kita gunakan parameter yang operator yang north dulu. Nah, misalnya ini north, kita run. Kita lihat outputnya. Nah, ini dia tebalnya, lihat, kita lihat tebalnya dia di atas karena dari atas, dari north, dari utara. Lalu kita coba, kita misalnya menggunakan south yang dari selatan. Kita run. Kita lihat outputnya. Nah, bisa kita lihat bahwa ini lebih kuat garisnya atau lebih tebal deteksi tepinya dari selatannya yang dari bawah. Nah, selanjutnya ada operator gradient. Nah, sebenarnya kurang lebih sama. Pertama, operator gradient di mainnya kita menampung membuat variabel file dengan nama file yang untuk file inputannya. File inputannya kita buat menjadi matriks dan kita tampung ke matriks image dan seterusnya sama. Yang perbedaan dari ini adalah operatornya atau masknya saja. Nah, untuk gradient masknya adalah min 1, 0, dan 1, hanya satu ini saja. Hanya satu ini saja. Sebenarnya ada dua. Sebenarnya ada dua, ada gradient x dan ada gradient y. Nah, gradient y-nya itu adalah min 1 seperti ini, gradient y-nya. Yang atas itu gradient x-nya. Nah, karena ini hanya beda sedikit, jadi hanya saya pada konvolusinya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Saya sedikit hanya ubah saja sehingga dia akan mengakses masknya untuk yang x dari min 1, untuk yang y dari 1 seperti gambar berikut. Kalau kita karena ini berbeda ya, rumusnya ada dua operator yaitu x dan y untuk gradient ini, maka saya akan membuat penampung dulu, matriks penampung yaitu matriks x dan y dengan ukuran yang sama atau dengan ukuran gambar kita deklarasikan integer i dan j. Kita lakukan perulangan yang sama. Nah, di sini kita bedanya. Pertama,
X IJ image 00 ini I kurang 1 J kurang 1 dengan max 0 atau max 0 nya min 1 dan max 1 0 dengan max 1 max 2 atau 1. Jadi tampung di X dulu, langsung Y nya kita balikan saja, jadi kan gradien Y hanya terbalik dari X, jadi dimulai dari 2 langsung 1 langsung 0, kita konvolusikan. Baru untuk gradien image result-nya adalah nilai absolut dari kedua ini. Jadi yang ditampung di XIJ ditambah dengan Y, matriks Y dan X ditambah, harus nilai absolut, tidak boleh min. Ini adalah rumus operator gradien. Lalu sudah kita lakukan, baru kita ubah lagi matriks yang telah kita operasikan jadi menggunakan operator gradien menjadi image lagi. Langsung saja kita run. Nah, ini hasilnya. Kalau mau lihat, ini hasil gambarnya. Gambar yang kita gunakan ada 500 pixel dikali 500 pixel. Kita lihat outputnya. Nah, ini output dari operator gradien. Bisa dilihat berbeda dengan yang tadi atau operator kompas. Ini dia tebalnya hampir menyeluruh. Selanjutnya ada operator private. Nah, sama operator private, awalnya kita buat file, kita tampung matriks image-nya dalam MTX IMG, langsung kita buat penampung image res. Langsung ini operator untuk operator private, ini operator X-nya, ini operator Y-nya. Lalu kita lakukan konvolusi lagi dengan operatornya X dan Y, max X dan Y. Kita buat lagi penampungnya, matriks penampungnya X dan Y, integer IJ. Langsung kita lakukan perulangan seperti yang sebelumnya. Nah, di sini berbeda dengan yang gradien. Nah, gradien kan matriksnya cuma satu dimensi dan hanya 3. Oleh karena itu kita hanya melakukan 3 buah konvolusinya. 3 buah konvolusinya. Karena ini matriks 2 dimensi dan 3 kali 3, maka di sini ada 9. Ada 9 operasi. Pertama sama seperti konvolusi di kompas tadi, tapi karena di kompas hanya ada 1, di sini ada X dan Y, jadi kita tampung dulu X-nya, X dengan max X, max dengan max X-nya, dan Y dengan max Y-nya. Kita konvolusikan, lalu sama seperti gradien, kita jumlahkan nilai absolut dari matriks X dan matriks Y, dan kita tampung ke dalam variabel daripada matriks image result. Nah, setelah itu kita lakukan, kita ubah lagi matriks tadi menjadi image dengan fungsi matriks to image tadi. Nah, langsung saja kita run, kita lihat hasilnya. Kita lihat outputnya. Lihat, ini lebih bagus lagi ya daripada operator gradien tadi, lebih tebal. Bahkan di bajunya yang garis-garis dapat terdeteksi juga tepinya. Langsung saja ke operator Roberts yang selanjutnya. Sama seperti yang tadi, mainnya sama, hanya berbeda pada operatornya saja. X-nya matriks 2x2, Y-nya matriks 2x2. Menerima prosedur konvolusinya, juga menerima prosedurnya konvolusi, juga menerima matriks image res, X dan Y atau max X dan Y-nya, panjang matriks kita, lalu membuat penampung XY juga sama. Ini perulangan nested lagi sama. Nah, ini berbeda karena ini 2x2, kita lakukan hanya 4 buah konvolusi atau 4 buah proses.
max 00, max 01, max x 00, max x 01, max x 10, max x 11, sama juga max y-nya. Jadi akan diambil 44 baru ditampung, lalu yang sudah ditampung tadi nilai absolutnya x dijumlahkan dengan nilai absolutnya y, sini ditampung ke image result. Image result atau ini kita definisikan IMRes, dilakukan prosedur, kita ubah menjadi matriks, menjadi image lagi, image res. Kita run saja, kita lihat hasilnya. Kita lihat outputnya. Nah, di sini lihat prewidth kurang bagus ya, hanya deteksi tepinya, yang di bahunya tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya adalah operator Sobel. Ini adalah operator Sobel. Operator Sobel sama seperti prewidth, hanya berbeda di sini. Dia min 2, ini min 1 dan 1. Ini nih, min 2 dan 2. Sama dia matriks 3x3. Mainnya sama, hanya operatornya berbeda. Jadi ini hanya operatornya saja yang berbeda. Ini sama seperti itu, sama seperti prewidth. Nilai absolutnya kita jumlahkan, langsung kita ubah lagi menjadi image. Langsung saja kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, ini lebih tebal lagi karena berbeda Sobel dan prewidth tadi. Ini lebih tebal sampai ya, ini mungkin bisa dibilang benar, bisa dibilang salah karena ini kan bukan tepi nih, baju garis-garis di bapak ini. Ini hasilnya operator Sobel. Langsung saja ke operator turunan atau operator Laplace. Nah, operator Laplace ini dikatakan bahwa ini bagus untuk tepi yang curam. Operator Laplace hanya ada satu sebenarnya, tapi hanya ada satu, nggak ada x dan y. Tapi di sini ada dua, Laplace biasa, ada yang stronger Laplace atau Laplace yang lebih kuat, yang semuanya sama. Kita konvolusikan. Pertama kita coba saja yang Laplace biasa. Kita run. Kita lihat outputnya. Nih, tidak nampak ya, tidak jelas tepi-tepi yang terdeteksinya. Langsung kita coba yang stronger Laplace. Kita run. Kita lihat outputnya. Nah, bisa dilihat berbeda ya, Laplace biasa dengan stronger Laplace. Lebih kuat ya. Selanjutnya adalah image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Sebelum kita masuk ke programnya, saya akan menunjukkan input yang akan saya gunakan. Pertama ada input biasa, yang tidak terjadi apa-apa pada gambar ini dengan ukuran 100x100 pixel. Ada input 2 yang sedikit blur atau sedikit tidak terlihat lah. Di sini ada input 3 atau gambar yang terkena spike. Nah, pada program saya atau image enhancement yang saya buat, di sini ada 4 program, yaitu brightening atau untuk mencerahkan gambar, ada sharpening untuk menajamkan gambar, ada unnoise atau untuk menghilangkan noise pada gambar, ada smoothing untuk menghaluskan gambar. Langsung saja kita masuk ke brightening atau mencerahkan gambar. Di sini sama mainnya seperti set detection, masih sama, hanya berbeda pada prosedur yang digunakan. Di sini kita menggunakan prosedur brightening yang bernama brightening, yaitu pencerahan citra dengan cara menjumlahkan setiap pixel di dalam citra A dengan sebuah skalar B. Ini skalar yang kita gunakan adalah 100. Hasil disimpan di dalam citra B. Dan citra A yang berukuran N kali M atau 100 kali 100 pixel yang kita gunakan tadi. Nah, jadi intinya fungsi ini hanya menambahkan pixel atau grayscale pada gambar kita itu. Misalnya pada posisi 00 grayscale-nya adalah 100, kita tambah dengan skalarnya 100 menjadi 200. Jadi bisa dibilang menjadi mendekati putih, menjadi lebih terang. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, di sini
membuatnya adalah pertama kita deklarasikan integer ij dan temp, dan kita lakukan perulangan atau nested loop, nested for sebesar gambar yang kita gunakan. Jadi pertama temp untuk menampung nilai A, atau A ini adalah nilai image yang kita sudah ubah menjadi matriks, itu kita tambah dengan B. Misalnya pertama 00, 100 ditambah 100, tempnya menjadi 200. Lalu setelah itu kita cek apakah temp lebih kecil dari 0, apakah temp lebih besar dari 255 atau tidak. Jika lebih kecil dari 0, kita set menjadi 0. Jika kita lebih besar dari 255, kita set 255. Jika tidak, kita set sesuai nilai tempnya. Ini dilakukan karena nilai grayscale kita adalah 0 di antara 0 dan 255. Ini agar tidak kurang dari parameter dan lebih dari parameternya. Ini seperti itu. Lalu setelah kita lakukan proses extendingnya, kita ubah lagi matriksnya menggunakan prosedur matrix to image, sama seperti set detection sebelumnya, masih sama codingannya. Langsung saja ya, kita run, kita coba run. Dan ini hasilnya ada output bright. Di sini kita lihat, di sini sedikit berbeda, outputnya kita masukkan output bright. Hasilnya seperti ini. Yang kita gunakan adalah input yang biasa, yang ini. Kita lihat hasilnya. Ya, bisa kita lihat bahwa gambarnya menjadi lebih terang karena kita tambah 100. Coba kita contohkan jika hanya ditambah 20, skalarnya 20. Kita run, kita lihat, nah tidak nampak, cuma sedikit tidak terlihat. Jika kita bandingkan input dan outputnya, jelas ya ini lebih terang. Nah selanjutnya adalah perbaikan kualitas citra sharpening atau penanjaman pada suatu citra. Nah, penanjaman pada suatu citra ini sama seperti set detection, kita menggunakan mask. Masknya di sini saya berikan nama sharpening, lalu kita konvolusikan kepada matriks image kita. Ini masih sama, tapi di sini kita menggunakan input yang kedua atau input yang sedikit blur. Sama, ini kita konvolusikan di sini. Ini sama seperti sebelumnya, seperti pada set detection. Nah, konvolusinya di sini sedikit berbeda karena di sini saya membuat pembagi. Di sini untuk membagi setiap hasil konvolusi dibagi dengan jumlah dari mask kita. Nah, kita tambah semua ini mask kita. Perulangan sepanjang mask yang kita gunakan. Pembagi ditambah max ij, jadi 0 ditambah min 1 ditambah 0 tetap min 1 ditambah min 1 min 2 ditambah 5 menjadi 3 ditambah min 1 2 tambah 0 2 tambah min 1 tetap menjadi 1 dan 0. Berarti pembaginya jadi 1. Nah, ini konvolusi seperti biasa kita lakukan sebesar gambar kita. Nah, di sini berbedanya. Nah, di sini ada kita bagi dengan pembaginya. Kita bagi dengan pembaginya. Langsung saja kita coba kita run sharpening dengan ini. Kita run. Kita lihat outputnya. Bisa dilihat ya, walaupun kurang ya masih, tapi ini bisa dibilang sudah lebih tajam. Tuh. Menjadi lebih tajam dari gambar sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke yang ketiga, image enhancement and noise, untuk menghilangkan noise. Sama seperti sharpening, hanya berbeda pada masknya saja. Konvolusi juga sama, ada pembagi, dan ini dibagi dengan pembagi. Langsung saja kita run. Kita mengingat input yang biasa, kita lihat input and noise, output and noise. Kita lihat tidak ada perubahan ya. Ini inputnya biasa, ini ada perubahannya, lihat. Ini bisa dibilang lebih blur karena mungkin ini yang kecil-kecil ini dianggap noise.
Langsung saja smoothing, kita lanjut smoothing. Sebenarnya smoothing ini sama seperti unnoise dan sharpening menggunakan mask. Masknya yaitu ini 1,1/9. Karena 1/9 ini susah jika kita lakukan operasi dengan matriks integer, karena ini bukan integer, ini bisa dibilang double atau float. Jadi saya akali dengan seperti ini konvolusinya atau smoothingnya. Ini sebenarnya konvolusi juga, tapi ini smoothing sama, tidak ada pembaginya karena kita sudah pembaginya 9. Jadi seperti ini, kita lakukan perulangan nested sebesar image yang kita gunakan, kita tambah semua nilai matriks, semua matriks image yang ada 3x3 yang pas pada 3x3-nya, kita tambah semua. Kan ini sama dengan seperti misalnya anggap saja image kita yang 0 pada posisi 0,0-nya 20, sama aja kan 20 dikali 1 lalu dibagi 9. Jadi ini ditambah saja semuanya, ditambah baru akhirnya semuanya dibagi 9 seperti itu. Lalu sama diubah menjadi matriks yang telah kita lakukan itu, kita ubah menjadi image lagi. Kita run, kita lihat buktinya. Mood. Oh ya, kita menggunakan input 3 yang yaitu input yang ada spike-nya. Kita lihat hasilnya. Input smooth, output smooth. Kita lihat spike-nya hilang ya, titik-titik ininya bisa kita lihat hilang, walaupun gambar lebih agak gelap, tapi jelas ini hilang spike-nya. Program selanjutnya adalah program binarisasi atau mengubah citra biasa menjadi citra biner. Citra biner adalah citra yang hanya memiliki dua nilai, antara grayscale-nya antara nilainya 0 atau 255, karena di sini kita menggunakan citra 8 bit. Jika citra 2 bit dia antara 0 atau enggak 1 saja. Jadi karena kita sini citra 8 bit antara 0 enggak tuh 255 saja. Demandnya sama, awalnya sama, tapi kita digunakan input gambar yang biasa, yang gambar biasa, input biasa, kita sama ubah menjadi gambar, kita ubah jadi matriks terlebih dahulu, kita buat penampung. Nah, lalu di sini berbedanya yaitu berbeda prosedurnya, yaitu membuat citra biner dari citra A, yaitu matriks image yang telah kita jadikan matriks, kita tampung pada image res atau penampungnya B di sini berdasarkan nilai ambang. Nilai ambangnya kita namai T. Nah, nilai ambang ini bisa dibilang untuk pembandingnya. Misalnya kita bandingkan 128. Jadi kalau nilai grayscale-nya tadi lebih besar dari 128, maka kita set saja langsung jadi 255. Kalau enggak ya 0. Seperti ini programnya. Kita buat integer ij. Kita lakukan perulangan sebesar gambar yang kita gunakan. Nah, di sini mudah saja, if aij atau matriks kita lebih kecil dari t-nya 128, maka kita set menjadi 0 nilainya, kita tampung pada b. Kalau tidak, ya berarti kalau tidak lebih kecil berarti lebih besar. Else berarti dia lebih besar dari T. Kita set langsung menjadi 255. Baru kita ubah lagi matriksnya menjadi image. Sama, masih sama. Program image to matrix dan matrix to image-nya masih sama seperti sebelumnya. Langsung saja kita run, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya output biner. Ini kita lihat hanya ada hitam pekat 255, enggak itu putih. Kita coba misalnya nilai ambangnya 150. Ini lebih banyak yang hitamnya tambah banyak. Nah, kita lihat. Kita lihat hitamnya lebih banyak. Program yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah konversi warna.
Nah, di sini ada 5 konversi warna yang saya akan lakukan, yaitu RGB ke cyan, magenta, yellow, kebalikannya, RGB ke XYZ dan kebalikannya, dan RGB ke IHS. Sebelum masuk ke penjelasan program, saya akan menunjukkan input yang digunakan. Di sini ada input pertama, ini input biasa. Ini ada input CMYK yang untuk mengubahkan CMYK ke RGB. Ini ada output input XYZ yang digunakan untuk mengubah XYZ ke RGB kembali. Lalu juga saya akan menjelaskan ada sedikit perbedaan karena di sini tidak menggunakan image grayscale lagi, yaitu sekarang kita sudah menggunakan citra yang berwarna. Oleh karena itu konversi image to matrixnya sedikit berbeda. Kita di sini menambah 2 image to matrix dan mengganti yang satu, yaitu kita ubah image to matrixnya. Kita hanya ada yang mengambil hanya warna merahnya saja, ada yang mengambil warna hijaunya saja, ada yang mengambil warna birunya saja. Yang ini sebenarnya perbedaannya hanya sedikit. Di awalnya sama seperti sebelumnya, mengambil warna gambar, membuat matrix color, membuat matrix integer, lalu kita perulangan untuk mengambil RGB-nya, lalu ada perulangan lagi. Tapi perbedaannya di sini ada di sini. Sebelumnya kan kita mengambil get red, get blue, get green dibagi 3 untuk mengambil grayscale-nya. Di sini kita hanya mengambil get red-nya saja di image to matrix red, di image to matrix green mengambil green-nya saja, image to matrix blue hanya mengambil warna birunya saja atau get blue saja. Nah, matrix to image-nya juga sedikit berbeda karena kita tidak menggunakan citra grayscale lagi. Di sini ada RGB, sudah ada 3, red, green, blue. Pertama kita buat buffer image-nya, kita lakukan perulangan nested yang seukuran matriks 2 dimensinya. Kita tampung nilai RGB-nya ke dalam integer XYZ yang nanti kita lakukan operasi if else untuk mengecek apakah ada yang lebih dari 255 atau lebih kecil dari 0. Jika lebih dari 255 akan tetap menjadi 255, jika lebih kecil dari 0 akan di set menjadi 0, sama XYZ akan dilakukan seperti itu. Nah, di sini juga berbeda. Sebelumnya grayscale kan hanya menggunakan AAA atau hanya menggunakan satu nilai saja. Karena itu dia menjadi grayscale. Karena di sini sudah memiliki red, green, blue atau merah, hijau, biru. Jadi kita set new colornya, X-nya ini red, ini green, ini blue. Baru kita image set RGB-nya. Langsung kita outputkan filenya, langsung kita override atau kita tulis gambarnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu RGB ke CMYK. RGB ke CMYK awalnya sebenarnya CMYK ini adalah warna komplementer dari RGB atau red, green, blue. CMYK ini sendiri kepanjangannya adalah cyan, magenta, dan yellow, yaitu komplementer dari warna red, green, blue. CMYK juga bisa dibilang menurut beberapa orang adalah warna primer. Nah, di sini langsung saja programnya. Pertama kita buat file inputnya dengan nama file. Langsung kita ambil warna merahnya, kita tampung ke matriks image red menggunakan fungsi image to matrix red. Lalu kita tampung warna hijaunya ke matriks image green, kita tampung warna birunya ke matriks image blue. Lalu kita jalankan prosedur RGB to CMYK dengan parameter ketiga matriks ini atau array 2 dimensi ini. Ini adalah prosedurnya RGB to CMYK, yaitu transformasi citra dari model warna RGB ke model CMYK. Yang pertama adalah kita mengambil panjang gambar kita atau panjang dari matriks atau array 2 dimensi kita ambil, lalu kita buat penampung untuk setiap nilai CMYK-nya. Kita buat ini untuk perulangan integer I dan J. Langsung kita lakukan perulangan sebesar matriks 2 dimensi kita atau sebesar gambar kita. Nah, untuk mengubahnya ke CMYK untuk C yaitu integer 255 dikurang R-nya rednya, cyan dibagi 255 dikurang red, magenta 255 dikurang green, yellow-nya 255 dikurang blue. Dari setiap ini
Jadi anggap saja misalnya R-nya 255 juga. 255 dikurang 255 berarti 0, ada bisa min. Baru di sini untuk menentukan K-nya, pertama K-nya kita set menjadi C. Nah, untuk mencari K-nya adalah kita mencari yang terkecil dari tiga nilai ini. Jadi kita menggunakan if. Jadi kita cek pertama apakah M lebih kecil dari K. Jika iya, K-nya menjadi M. Jadi kita cek lagi apakah Y lebih kecil dari K. Maka jika iya, K diset menjadi Y. Baru di sini kita set lagi, di sini diubah lagi CMY. Cyannya C dikurang K lagi, M-nya di magentanya magenta dikurang K, yellow-nya yellow dikurang K. Baru kita di sini panggil matrix to image-nya CMY. Di sini CMY. Jadi kita ubah lagi, langsung di sini kita ubahnya langsung matrix ke image-nya. Langsung saja kita coba run. Kita lihat outputnya. Nah, berikut output dari CMYK-nya. Sedikit berubah ya. Sangat berubah, bukan sedikit lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari CMYK ke RGB. CMYK ke RGB sebenarnya mirip sama RGB ke CMYK. Ya, perbedaannya hanya sedikit, hanya di programnya kita balikan. Ini kan dikurang, kalau ini ditambah CMY, kayak CMY ditambah K, M-nya ditambah K, Y-nya ditambah K. Jadi kita balikan lagi ke seperti semula. Langsung K-nya kita set menjadi C. Baru RGB-nya adalah 255 dikurang C. Sama, cuma kita kembalikan lagi, kita ulang. Baru kita ubah jadi image lagi, menggunakan matrix to image. Coba kita run. Kita lihat outputnya. Ya, sudah kembali ke RGB ya, walaupun programnya tidak terlalu sempurna. Selanjutnya adalah RGB ke IHS. IHS adalah bisa dibilang kalau RGB ini sebenarnya sudah bagus, tapi tidak cocok untuk digunakan untuk beberapa aplikasi pengolahan citra. Beberapa aplikasi untuk pendeteksi objek atau lainnya lebih suka menggunakan IHS atau menggunakan intensity, hue, atau saturation. Seperti hanya mendeteksi hue dari warnanya, itu dianggap lebih mudah oleh beberapa aplikasi. Nah, karena itu dibuatlah IHS ini. Nah, programnya sama, fungsi image to sama, masih mengambil file, lalu kita ubah matriks gambarnya, kita pisahkan red, green, blue-nya ke matriks masing-masing. Lalu kita ubah di sini fungsinya RGB to IHS. Nah, caranya adalah di prosedur RGB to IHS adalah sama, kita buat panjang kolom dan panjang baris. Lalu kita buat integer IHS-nya, kita buat matriks penampungnya untuk IHS. Lalu kita buat integer IJ untuk perulangan. Kita lakukan perulangan sepanjang kolom dan barisnya, nested loop-nya. Pertama kita buat array satu dimensi yang berisi nilai RGB-nya. Lalu kita sort array-nya. Lalu untuk mengambil nilai I-nya atau intensity-nya, yaitu red ditambah green ditambah blue dibagi 3. Itu nilai intensity-nya. Untuk nilai saturation-nya atau S, yaitu pertama kita cek apakah intensity-nya lebih dari 0 dan array posisi 0 lebih besar dari 0. Jika ya, S-nya adalah ini 3 dibagi RGB, 3 dibagi penjumlahan RGB, lalu dikali array posisi 0, lalu dikurang 1. Ini nilai S. Jika tidak memenuhi ini, S-nya 0. Nah, untuk mengambil nilai hue-nya atau H, yaitu kita ambil nilai dari green. Dari green, apakah lebih besar sama dengan blue? Jika iya, kita masuk ke sini. Ini rumusnya. Dan jika tidak, kita masuk ke sini. Ini rumusnya.
Setelah itu langsung kita ubah matriks ke image dengan parameter IHS-nya yang telah kita buat. Langsung saja kita coba run. Ini hasilnya, intensity, hue, saturation. Ini hasil gambarnya. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah warna XYZ atau konversi RGB ke CXYZ. Nah, XYZ ini adalah tipe warna yang bisa dibilang rata-rata manusia bisa melihatnya, karena bisa dibilang RGB itu adalah warna fiktif yang dibuat oleh komputer, sehingga dibuatlah warna XYZ ini untuk bisa dilihat oleh rata-rata mata manusia. Oke, langsung saja ke programnya. Sama program awalnya, kita mengambil file, langsung kita tampung semua warna merah, hijau, dan biru ke matriks masing-masing. Masih sama fungsi yang digunakan seperti sebelum-sebelumnya, lalu kita panggil prosedur CRGB to XYZ, XYZ menggunakan parameter image matrix red, green, dan blue. Nah, fungsinya seperti ini, sama seperti awal kita buat penampung dan panjang kolom dan panjang baris, kita buat integer IJ, double RGB, double XYZ. Kita lakukan perulangan sebesar gambar yang kita gunakan, lalu kita inisialisasi nilai RGB-nya. RGB adalah nilai double dari R red, jadi kita ubah jadi double, warna merah, hijau, dan biru. Lalu untuk menentukan XYZ-nya, rumusnya seperti ini, 0,490 dikali R ditambah 0,310 dikali G ditambah 0,200 dikali B. Untuk Y seperti ini dan untuk Z seperti ini. Lalu kita lakukan if else untuk mengecek apakah ada, setelah dilakukan konversi ini, ada yang melebihi 255. Jika ada, maka akan diset menjadi 255 saja. Jika tidak, maka akan diset seperti biasa. Ini dilakukan pada X, Y, dan Z. So, kita ubah lagi matriksnya menjadi image. Langsung saja kita coba run. Kita lihat outputnya seperti ini. Ini inputnya tadi. Kita lihat ya, sedikit berbeda ya, sedikit kurang terang, warna merahnya juga berkurang. Selanjutnya adalah RGB XYZ ke RGB. XYZ ke RGB ya sama ya, awalnya juga sama, hanya perbedaan fungsi atau perbedaan rumusnya saja. Sama, kita ubah jadi double XYZ. RGB-nya kita tampung di sini. Ini perbedaan rumusnya, bisa dilihat berbeda ya dari yang sebelumnya. Lalu sama, kita cek juga apakah ada yang melebihi 255 atau lebih kurang dari 0, akan diset. Jika lebih 255 diset 255, jika kurang dari 0 akan diset 0. Dilakukan pada setiap warna RGB. Lalu kita convert matriksnya menjadi gambar kembali. Langsung saja kita run. Ini inputnya, input XYZ, ini outputnya. Nah, sudah kembali ke input semula ya. Sudah kembali, warna merahnya sudah kembali. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.